Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prihandoko Nurdigantara. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Kesejahteraan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan materi dari pendidikan dan kewarganegaraan, pengertian dari individu dan masyarakat. Sebelum masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang latar belakangnya dulu. Bicara tentang individu masyarakat, pengertiannya yaitu satu orang atau seorang manusia dan masyarakat, sekumpulan individu yang hidup bersama di suatu tempat. Individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena tidak akan ada kata masyarakat jika tidak ada individu itu sendiri. Pelaku di dalam suatu masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang berinteraksi saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada satupun yang dapat hidup tanpa individu lainnya. Walaupun seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seorang individu, itu sama sekali tidak berharga jika tidak ada individu lain, atau dengan kata lain tidak ada interaksi sosial yang terjadi di antara individu dan masyarakat. Saya akan masuk ke penjelasan atau kita bahas individu masyarakatnya. Bila kita perhatikan dengan saksama, tampaknya tidak ada dua orang atau lebih persis sama, baik dilihat dari sisi fisik maupun sisi psikis. Dari sisi fisik mungkin ada yang mirip, misalnya pada orang yang lahir kembar, tetapi dari sisi kejiwaan atau kepribadiannya sangat sulit menemukan dua orang manusia yang persis. Setiap manusia lahir ke dunia dengan membawa potensi diri masing-masing yang dapat dikembangkan kemudian hari melalui proses belajar atau pendidikan. Oleh karena itu, manusia lahir sebagai makhluk individu memiliki perbedaan yang khas dengan manusia lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Alport yang mengatakan bahwa individu berasal dari kata individu, yang berarti tak dapat dibagi-bagi. Maksudnya bahwa manusia merupakan satu kesatuan jiwa dan raga yang tak dapat dipisah satu sama lain. Nah, masuk ke pengertian masyarakatnya, bahwa masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan yang sosial ditandai oleh satu derajat hubungan tertentu. Adapun unsur masyarakat, menurut di sini ada penjelasan menurut tokoh McIver dan Peck, mengukuhkan sebagai yang pertama itu ada seperasaan, sepenanggungan, atau saling memerlukan. Di samping ada tipe masyarakat yang menurut tokoh Davis. Pertama itu ada sejumlah penduduk, luas kekayaan, dan kepadatan penduduk. Yang ketiga, memiliki fungsi khusus dari masyarakat setempat terhadap seluruh organisasi masyarakat bersangkutan. Di sini ada beberapa bagian masyarakat, itu ada masyarakat desa, masyarakat kota. Yang pertama itu ada masyarakat desa, atau disebutnya rural society. Secara awam, masyarakat desa sering diartikan sebagai masyarakat tradisional dan masyarakat primitif. Namun pandangan tersebut sebetulnya kurang tepat, karena masyarakat desa adalah masyarakat yang atau yang tinggal di suatu kawasan, wilayah teritorial tertentu yang disebut desa. Ipteknya rendah sehingga hidupnya masih sederhana dalam bentuk kompleks. Terus kalau masyarakat kota itu adalah masyarakat yang antara desa kota konsentrasi penduduknya dengan gejala sosial yang dinamakan urbanisasi yang berpindah-pindah dari desa ke kota. Masyarakat perkotaan merupakan masyarakat urban dari berbagai asal atau desa yang bersifat heterogen dan majemuk karena terdiri dari berbagai jenis pekerjaan atau keahlian dan datang dari berbagai ras, etnis, dan agama. Jadi tuh di sini tidak satu suku aja atau satu etnis dan agama saja, tapi di sini menerangkannya bahwa kalau di kota itu udah bercampur lah, di situ bersifat, makanya tadi di sini dibilang bersifatnya
heterogen atau majemuk kan. Makanya di situ ada, kalau di kotanya itu disebutnya tuh ada suku Jawa, Batak, Ambon dan sebagainya kayak gitu. Terus juga agamanya berbagai macam di situ, dan juga kan tinggalnya juga kadang-kadang suka di apa namanya, di komplek atau di perumahan lah, intinya dibilangnya begitu. Jadi di situ disebutnya, makanya disebutnya bersifat heterogen dan majemuk. Dan juga di situ kan mereka juga memiliki pekerjaan kayak gitu. Pekerjaannya kan macam-macam, ada yang di kantor atau ada bekerja di perusahaan atau gimana dan sebagainya kayak gitu. Terus lanjut ke ciri-ciri masyarakat. Di sini ada beberapa ciri masyarakat urban atau di kota kayak gitu. Yang pertama tuh ada kehidupan keagamaan berkurang karena cara berpikir yang rasional dan cenderung sekuler, sikap mandiri yang kuat dan tidak terlalu tergantung pada orang lain sehingga cenderung individualistis. Itu kelihatan banget karena kalau di perumahan itu kan juga kayak misalnya di perumahan itu kayak jarang apa namanya, saling negur menegur, sosialisasinya juga kurang pasti kayak gitu. Terus juga yang ketiga itu ada pembagian kerja sangat jelas dan tegas berdasarkan tingkat kemampuan dan keahlian. Terus yang keempat ada hubungan antar individu bersifat formal dan interaksi antar warga berdasarkan kepentingan. Terus yang kelima, sangat menghargai waktu sehingga perlu adanya perencanaan yang matang. Jadi tuh udah kayak misalnya ada perencanaan waktu, terus rencananya itu sudah disesuaikan, jadi nggak bisa diganggu gugat kayak gitu. Itu yang kalau misalkan masyarakat di kota kayak gitu. Terus masyarakatnya cenderung terbuka kayak gitu, tingkat pertumbuhan penduduknya sangat banyak kayak gitu. Terus kontrol sosialnya antar warga relatif rendah gitu, makanya itu yang disebutnya individualistis tuh ya sendiri-sendiri kayak gitu. Itu ciri-ciri masyarakat kota atau urban.